Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 15 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Jika kita mengaku Ia setia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Jika kita mengaku Ia setia. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hati yang hancur dan tidak sombong ditundukkan oleh pertobatan yang tulus akan menghargai sesuatu dari kasih Tuhan dan harga dari Kalvari. Seperti seorang anak yang mengaku kepada ayahnya yang penuh kasih, demikian pula orang yang benar-benar bertobat akan membawa semua dosanya ke hadapan Allah. Setiap dosa terang-terangan harus diakui pula secara terang-terangan. Kesalahan yang dilakukan terhadap sesamanya haruslah dibereskan dengan orang kepada siapa kita berbuat kesalahan. Jika ada seseorang yang mencari kesehatan, bersalah karena mengucapkan kata yang kasar, lalu mereka telah menanam bibit perselisihan di rumah tangga dengan tetangga atau di jemaat dan telah menimbulkan perpecahan dan kerusuhan. Jika mereka dengan perbuatan yang salah mereka telah membuat orang lain berdosa, hal-hal ini haruslah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka yang bersangkutan. Kita tidak harus percaya pada iman sendiri, tetapi pada janji-janji Allah. Bila kita bertobat dari pelanggaran hukumnya dan memutuskan untuk menurut pada masa mendatang, kita harus percaya bahwa Allah menerima kita demi Kristus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ada kalanya kegelapan dan kekecewaan akan menerpa jiwa dan mengancam membenamkan kita. Namun janganlah membuang keyakinan kita. Kita harus selalu memandang kepada Yesus, merasakan atau tanpa merasakannya. Kita harus berupaya untuk menyelesaikan dengan setia setiap tugas yang diketahui dan dengan tenang berharap pada janji-janji Allah. Pekabaran firman Tuhan kita hari ini yang didasarkan pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jadi kuncinya adalah saudara, Tuhan pasti mengampuni dosa kita, asalkan kita mau mengaku, datang kepadanya dan mengakui kesalahan kita. Pasti Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita mengakui dosa kita, dan pasti kita harus dasarkan pengakuan kita pada ketulusan dan kita mau betul-betul bertobat, kita mau dengan sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dan hari ini apabila kita melakukan kesalahan kepada orang yang lain, bukan kita hanya minta maaf kepada Tuhan, tetapi kita harus berdamai dengan orang di mana kesalahan itu kita lakukan. Kalau kita buat kesalahan kepada orang lain, tentu kita harus meminta maaf kepada orang itu. Ini sebenarnya melatih diri kita agar kita mau rendah hati untuk mengakui kesalahan kita. Ada banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, maka akan bertumbuh kepentingan cinta diri dalam dirinya, dan dia sulit untuk pergi untuk meminta maaf kepada orang yang lain. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid yang kita sebut dengan doa Bapa kami, di sana ada satu bagian
yang menyebutkan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di bagian lain daripada pekabaran kita hari ini adalah kalau kita mau diampuni kita perlu mengampuni orang yang lain. Sama saja dengan kalau kita mau diampuni, kita perlu pergi membereskan masalah kita dengan orang di mana masalah kita terjadi. Jadi ini dua hal yang perlu penting. Kalau kita bersalah kita pergi minta maaf. Kalau kita ada orang yang datang memohon permintaan maaf kepada kita, kita harus mengampuni supaya kita diampuni. Jadi kalau hari ini kita diperkenalkan lagi kembali atau diberitahukan lagi kembali bahwa Allah setia mengampuni dosa kita, ajakan kepada kita adalah apakah kita mau dengan setia datang kepada memohon pengampunan kepadanya, atau jika ada orang yang bersalah kepada kita dan dia datang kepada kita, apakah kita mau mengampuninya. Kalau kita lakukan dua-dua ini, mengaku dosa dan mengampuni kesalahan orang, pasti Allah akan terus selalu mengampuni segala dosa dan kekurangan kita. Pekabaran pagi ini kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Menuntun kami agar apapun yang kami rasakan hari ini, jika ada kegagalan, biarlah kami belajar dari kegagalan. Kalau ada keberhasilan, kiranya kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Inilah doa kami, berkat-Mu menaungi hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.